Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan berbagi ilmu tentang keutamaan memuliakan anak perempuan. Kehadiran anak dalam rumah tangga muslim merupakan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Namun, sebagian orang ada yang lebih mendambakan kehadiran anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki dianggap lebih mulia daripada anak perempuan. Mereka bangga dan bergembira tatkala dikaruniai anak laki-laki. Sebaliknya, bagi sebagian orang kehadiran anak perempuan merupakan aib dan dianggap bencana. Mereka sedih dan kecewa jika dikaruniai anak perempuan. Padahal kehadiran anak perempuan juga termasuk nikmat dari Allah. Bahkan Islam secara khusus menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan dan ganjaran bagi orang tua yang memelihara dan mendidik anak-anak perempuan mereka. Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Al-Imam Muslim rahimahullah membuat sebuah bab dalam kitab sahihnya dengan judul keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Beliau membawakan 3 hadis sebagai berikut. Yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa 2 anak perempuannya. Dia meminta-minta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecuali 1 buah kurma. Lalu aku berikan sebuah kurma tersebut untuknya. Wanita itu menerima kurma tersebut dan membagikannya menjadi 2 bagian untuk diberikan kepada kedua anaknya. Sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian wanita itu bangkit dan keluar bersama anaknya. Setelah itu Nabi SAW datang dan aku menceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2629. Kedua, diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang wanita miskin datang kepadaku dengan membawa 2 anak perempuannya. Lalu aku memberinya 3 buah kurma. Kemudian dia memberi untuk anaknya masing-masing 1 buah kurma, dan 1 kurma hendak dia masukkan ke dalam mulutnya untuk dimakan sendiri. Namun kedua anaknya meminta kurma tersebut. Maka si ibu pun membagi 2 kurma yang semula hendak dia makan untuk diberikan kepada kedua anaknya. Peristiwa itu membuatku takjub sehingga aku ceritakan perbuatan wanita tadi kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan baginya syurga dan membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2630. Ketiga, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau. Hadis riwayat Muslim nomor 2631. Hadis-hadis tadi mengandung beberapa faedah yang menjadi alasan kenapa Islam lebih perhatian kepada anak perempuan. Adapun beberapa faedah yang dapat kita ambil di antaranya. Yang pertama, karena ada sebagian orang yang kurang suka dengan anak perempuan seperti masa jahiliyah sebelum Islam. Itulah mengapa sampai disebut dalam hadis yang dikaji ini, anak wanita itu adalah ujian karena umumnya banyak yang tidak suka. Sebagian orang tidak suka dengan kehadiran anak perempuan dan sangat bergembira ketika memiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, kehadiran anak-anak perempuan dianggap sebagai ujian. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, anak perempuan disebut sebagai ibtila atau ujian karena umumnya manusia tidak menyukai mereka.
Hal ini juga sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau memerah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surah An-Nahl ayat 58. Yang kedua, nafkah yang diberikan kepada anak perempuan lebih banyak. Yang ketiga, mendidik anak perempuan lebih susah. Yang keempat, pendidikan yang baik pada anak perempuan akan membuat mereka mewariskan didikan tersebut pada anak-anaknya nanti, dan wanita itulah yang bertindak sebagai pendidik di rumah. Hal tersebut termasuk dalam mengayomi anak perempuan, yakni menunaikan hak-hak mereka seperti makan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud ala adalah menunaikan hak-hak dengan menafkahi dan mendidik mereka serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Terdapat ganjaran yang besar bagi orang tua yang mengayomi anak perempuan mereka, berupa nikmat syurga, terhalangi dari siksa api neraka, dan kedekatan bersama Nabi SAW di akhirat. Saudaraku, lihatlah bagaimana Islam memuliakan anak perempuan dan memberi ganjaran khusus bagi orang tua yang mau mengayomi anak-anak perempuan mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita keturunan yang soleh dan soleha. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.